Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian hati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita tadarus terlebih dahulu seperti biasanya. Urutannya, yang pertama membaca ta'awud, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 141 sampai 142. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau memiliki aplikasi Al-Quran, bisa dibuka terlebih dahulu. Sahabat sampai dimulai nih, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasy syaitani, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, baginya pahala apa yang telah mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagimu pahala apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna, dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Sayaqulu sufaha'u, akan berkata orang-orang yang kurang akal. Minan nasi, di antara manusia Yahudi. Ma wallahum,
timur dan barat. Yahdi man yasha'u, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah pengajian pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sambut madrasatul Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten jenjang punika kita sarengan pinaringan kalajengan saged ngarawuhi malih majelis insyaallah dipun rahmati Allah menika mugi-mugi sedaya kanthi kawenangan sehat wal afiat. Salat ugi salam ugi katurna dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat, ugi kula sami ingkang tansah pituhu ajaranipun insyaallah pinaringan syafaat wonten ing yaumul akhir sami. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian pagi rahimakumullah, tasih wonten ing momentum syawal menika segenap pengurus pengajian Ahad pagi aturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula sami wonten ing bulan Ramadan menika saged tampi Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita aturaken nyuwun agung ing pangapunten minal aidin wal faizin wa akhir batin. Jemaah pengajian pagi rahimahullah, alhamdulillah wonten ing jam menika sampun rawuh Ustaz Marjiansyah STP saking Australia. Maka saged mengaturaken bila kita awali kita tidak kata mas salam salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tafsir dan doa. Ustaz Marjiansyah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim wa sayyidina al-mustafa وعلى آله وأصحابه
saya sudah di sini isi kajiannya juga sering. Ya, tadi bukan dari Australia, tetap gunung Kidul. Jadi saya orang Gunung Kidul, Bapak Ibu. Nah, qadarullah, memang kemarin Bapak Ibu saya baru landing dari negara dari Australia, karena alhamdulillah tahadduts bi ni'mah. Kalau dalam surah Ad-Duha Allah menyebutkan bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi sunnahnya itu Bapak Ibu, sunnahnya sebenarnya sunnah ketika Allah memberikan nikmat itu boleh disampaikan sunnahnya begitu. Jadi ini tahadduts bi ni'mah, hanya intisyarun ni'mah sebagai bentuk motivasi saja Bapak Ibu. Qadarullah, saya kemarin ke Ramadan tidak di negeri Indo, tidak di Indonesia, tapi alhamdulillah saya diminta untuk menjadi imam, khatib, dai, dakwah, ngisi pengajian itu di negeri Australia selama Ramadan. Dan alhamdulillah tanggal 22 Maret baru saya landing, baru saya di Indonesia, alhamdulillah. Tapi ketika itu dari pihak Australia, Ustadz diminta tolong kalau bisa permanen Ustadz untuk di Australia selamanya. Saya bilang doanya saudara-saudara kami di Gunung Kidul mungkin lebih mustajab. Jadi hati kami tetap fokus di Gunung Kidul, penak di Gunung Kidul, bukan? Jangan mengangkat-angkat ketika orang Australia, wah dakwah di Australia enak, nanti imam demi Allah. Senyaman-nyamannya kita itu adalah masih mendengar azan. Bapak Ibu, senyaman-nyamannya hidup itu masih mendengar azan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu tanda negara itu disebut negara Muslim itu adalah ketika telinga kita masih mendengar azan. Saya di Australia, imam saja tidak pernah dengar azan. Saya di sana, qadarullah, jam 8 baru buka puasa, setengah 5 subuh. Radio kan, apa enak kene, jam 6 azan, setengah 5 ya subuh ya kan gitu. Dan di koran jam 8 tarawih jam 9. Di sini jenengan boleh request imam, Ustaz, yuk imam iyo, alon-alon, ayo pendek-pendek baik. Aneh kono nggak bisa. Tadi cerita sana itu Bapak Ibu, saya diminta kadang imam juz 16, juz 15, juz 10. Lah itu kalau prakteknya Gunung Kidul, pun gede. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin memang ada seleksi nasional Bapak Ibu. Seleksi nasional yang diterima hanya 17. Seluruh Indonesia diterima 17, itu ditempatkan di negara-negara yang muslimnya minoritas. Ada yang ditempatkan di Amerika, ada yang ditempatkan di Inggris, ada yang ditempatkan di Jerman, di Hong Kong, di Macau, kemudian di Australia salah satunya, kemudian ditaruh di Thailand, Filipina. Nah, itu ditaruh di negara-negara minoritas. Dan alhamdulillah, qadarullah, dan dari Jogja perwakilannya, alhamdulillah, tiang Gunung Kidul. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata nikmat yang paling tinggi salah satunya adalah mendengar azan. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat ini menerangkan tentang berpuasa yang hasilnya akhirnya itu Allah berikan satu tanda berbeda-beda. Ayo kita bedah agar bisa menjadi introspeksi diri kita. Ayo maca bareng-bareng. Ini buat ngajak Ustaz Mardiansa sama. Ini juga Ustaz Mardiansa ini juga ngajak.
Demi Allah, keberhasilannya Ramadan itu terlihat dari hasilnya tadi ini. Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil yang akhir Allah sebutkan model takwa. Dan Allah menyebutkan agar kalian, bukan agar mereka, agar kalian jamaah al-falah menjadi hamba yang bertakwa. Ini serius. Pesan serius Allah kepada jamaah al-falah. Serius. Dunia kita ini bukan baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Ayo, semua ujian sudah terkumpul di zaman ini. Bapak Ibu, di Australia itu namanya LGBTQ biasa. Nikah sesama jenis itu biasa. Makanya ustaz-ustaz di sana nggak berani ngomong LGBTQ, bahaya. Dipulangkan ke gunung itu menewas saya soto tadi. Di sana pakai seni berdakwah, dakwahnya harus betul-betul, harus pakai seni berdakwah, menyesuaikan masyarakat sana. Seorang wanita merokok itu biasa. Saya pernah ditanya oleh Ustaz, ibu-ibu biasa kan? Saya di sana kajiannya ada yang kajian umum, di sana juga ada masyarakat Australia, jadi harus pakai bahasa Inggris. Kadang orang-orang Libanon, orang-orang Suriah yang memang pakai bahasa Arab, campur bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi ada yang memang khusus untuk orang Indonesia, biasanya di kantor kedutaan besar atau di KJRI. Ada seorang ibu-ibu tanya, dia itu perokok. Ustaz, bagaimana hukumnya rokok? Waduh, gitu. Mosok langsung tak bilang haram, apa tak bilang dosa gede. Mulai nanti sama nih. Iya, jadi akhirnya pakai seni cara berdakwah. Saya bilang, Bu, kita itu punya dosa masing-masing. Saya nggak nyebut rokok. Kita itu punya dosa masing-masing. Dosanya Ustaz Mardiansyah itu banyak. Dosanya Ibu juga banyak. Dosa ghibah itu besar loh. Iya, Ustaz benar itu mau benar. Kayak kita didukung loh. Dosa ghibah itu juga besar. Jadi dosa kita itu punya dosa kapasitasnya masing. Dia tidak sadar kalau rokok itu juga salah satu bagian dosa. Bilang gitu. Saya tanpa menyebut rokok, dia bilang begitu. Berarti rokok juga dosa. Saya bilang dosa kita masing. Maka kita meminimalisir. Akhirnya saya bilang, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan baik nanti akan berkurang rokoknya sedikit demi sedikit. Sampai sedikit. Karena itu nggak bisa kita langsung, nggak bisa. Begitulah kan. Kita nggak pernah mendengar azan karena di sana dilarang kalau azan mengganggu di luar masjid itu nggak boleh. Saya ditempatkan di Masjid Al-Hijrah di Sydney, Australia. Begitu mereka minoritas, Masya Allah, mereka menjalankan agama dengan baik, Masya Allah. Ustaz, kami rasanya pengen kangen bagaimana orang Indonesia seperti apa. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasil Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah 184. In
sebagaimana apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu 1447 tahun yang lalu. Seperti buih banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, saudara kita yang ada di Palestina dibombardir bisa ngapain gitu? Nggak bisa. Saya belajar politik internasional, belajar teori politik internasional dulu ketika di hubungan internasional, hanya memang betul umat muslim hanya cuma dia duduk. Bapak Ibu, saya di Australia di sana ada Muhammadiyah, orang Indonesia yang ada Nahdlatul Ulama, banyak. Mereka bisa bersatu dengan baik. Tak, akhirnya pulau rojo cepat sidik, tak Muhammadiyah kayak apa? Sholat tarawih, cerita. Monggo saya manut, niki 23 nomor 11. Biasanya di sana 20. Sohibul bait ahsan, pemilik rumah, pemilik tanah ini yang lebih afdol. Dipun 11 mawon Pak Ustaz. Ya. 11 niki strategi ini menyerang atau bertahan. Maksudnya pripun? 2-2 atau 4-4-3. Kalau pemain bola itu kalau sudah strateginya defense 4 kan 4-3-3 kan biasa ada 4-4-3. Enak, boleh. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Aisyah 4-4 itu hadisnya sama tapi penafsirannya berbeda. Beda 4-4-3 saudara kita dulure dhewe maksudnya 4-4-3 niku masna 2 rakaat salam 2 rakaat salam dulure dhewe di Muhammadiyah itu juga sama hadisnya 4-4 tekstual yo 4-4 diawali dengan sholat 2 rakaat ringan namanya sholat iftitah. Monggo mikir berikut yus 4 Ustaz. Akhirnya sholatnya dari Sydney ke Brisbane. Saya ngisi Islamic Public Lecture yang ada di Universitas Queensland Bapak Ibu. Itu semua mahasiswa ketemu PCIM. Wah, ngerti ya sih. Ketemu dengan teman-teman PCIM. Diseni aman insya Allah. Akhirnya dosen 4-4-3. Cocok itu berarti. 4-4-3. Alhamdulillah. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum la ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Allah memerintahkan untuk menjadi hamba yang cerdas. Maka ayat puasa tentang masalah fidyah, tentang masalah cara berpuasa itu terletak di dalam Quran surah Al-Baqarah 184. Yang ketiga, la'allakum tashkurun 185. Ayo, ini masih salah. Bapak Ibu, di ayat berapa Allah memerintahkan puasa Ramadan? Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 185. Ini masih salah sama sekali. Yang perlu saya cross check betul-betul. Bapak Ibu, ayat tentang puasa Ramadan itu adanya di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Apa bunyi ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas
Itu kewajiban, puasanya bersifat umum. Kan puasa wajib tidak hanya bulan Ramadan. Yuk, ada yang tahu puasa apa saja? Puasa nadar, apalagi kafarah, apalagi qadha. Benar? Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah. Apa tuh Pak Ustaz puasa kafarah? Puasa denda. Puasa melanggar sumpah itu juga termasuk kafarah. Janji, insya Allah, janji pokoknya nak aku ganti. Insya Allah listrik murah. Murah dan pas jadi tidak dipenuhi janjinya. Ada kok puasa, ada kafarah puasanya. Ada puasa qadha yang hari ini di bulan Ramadan mungkin karena safar atau karena berhalangan maka harus mengganti. Ada puasa nadar. Ayat 183 itu bersifat umum, tapi kalau khusus bulan Ramadan 180. Nah, ini mohon betul-betul harus diperbaiki. Mungkin ulama kita dulu niku ben gampang lek ngapalke, husnudzonnya begitu. Ben gampang lek ngapalke. Ya akhirnya mengambil Quran surah Al-Baqarah 183. Soalnya 185 memang gowo. 185 menjadi hamba yang syudud, rasyid, yang selalu dibimbing. Bapak Ibu, tidak mudah hari ini. Kalau tidak atas izin Allah, maka kita tidak bisa sampai di masjid yang mulia. Kalau tidak atas izin Allah, hati siapakah yang bisa datang untuk bermajelis ilmu? 2 miliar lebih umat muslim yang ada di dunia. Hanya segelintir orang yang Allah masih berikan hidayah, rasyid, petunjuk. Ayat yang selanjutnya 186. Mohon maaf, 185 tadi la'allakum tashkurun, hamba yang bersyukur. 186 la'allahum yarsyudun, hamba yang diberikan petunjuk. Mohon maaf, 185 menjadi hamba yang bersyukur, 186 menjadi hamba yang diberikan petunjuk. Saya ulangi ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
petunjuknya iya, hamba orang yang diberi petunjuk oke. Menggunakan la'alla. Maka jamaah digunakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil salah satu ayat dari 4. Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukti keberhasilan puasa yang baik salah satunya adalah meyakini ketika berdoa kepada Allah pasti Allah mengabulkan doa. Bapak Ibu, di zaman fitnah hari ini yang kita lihat, kita susah membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kalau tidak ngaji, kita benar-benar buta membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Cek, ayo. Muslim banyak terpecah-pecah. Pak Ustadz ini terus pundi Pak Ustadz. Iran kalian Israel ini apa ini dukung pundi? Bingung. Dukung Iran kok yo Syiah, dukung Israel kok yo membabi buta. Bingung ini Pak Ustadz. Terus pundi nih? Dukung negara Arab kok pada Sunni kok yo ora gelem bantu. Sebenarnya bingung. Maka yang paling benar ketika efek Ramadan selesai Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menyampaikan wa idza sa'alaka, meminta. Dalam Al-Qur'an istilah meminta itu banyak. Yang pertama masalah itu artinya kita meminta sesuatu kepada Allah agar Allah itu langsung memberikan pertolongan. Maka Allah sampaikan bukan wa idza da'a, jikalau hambaku berdoa. Udah, wa idza sa'alaka, ketika hambaku jamaah al-falah berdoa meminta langsung kepada. Maka di bulan Ramadan itu Allah menggunakan bukan hanya tidak berdoa, tetapi langsung meminta apapun. Fa inni qarib. Hei jamaah al-falah, saya dekat kok. Cedak. Cedak. Dan masalah salah satu permintaan adalah di akhir bulan Ramadan kita sering berdoa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu. Tapi setelah bulan Ramadan diperbanyak apa bedanya afun dengan istighfar? Kenapa di akhir bulan Ramadan tidak Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Tapi Allah langsung, Rasul menyampaikan diminta untuk berbanyak Allahumma innaka afuwun. Berarti kita tidak boleh Pak Ustaz beristighfar di bulan Ramadan. Boleh, astagfirullah, boleh. Tapi Nabi meminta memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Bapak Ibu, afuwun itu artinya permohonan maaf disertai kerahmatan dan keselamatan agar Allah tidak memberikan bala. Bapak Ibu, Allah itu kalau pengen, saking baiknya Allah kepada kita, kalau pengen menghancurkan dosa-dosa kita atau menghilangkan dosa-dosa kita, diuji dulu. Makanya ada doa labat satahurul. Insya Allah ketika kita sakit, bukan Allah benci, tapi Allah itu menghapus
nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ampunan yang disertai dengan rahmat. Enteng. Menjalankan sesuatu itu mudah. Setelah Ramadan kita memperbanyak istighfar. Maka salah satu yang Allah sebutkan wa idza sa'alaka mas'alah. Jadi meminta kepada Allah apapun. Yang kedua adalah isti'anah. Ayo, isti'anah. Model berdoa dengan syarat-syarat tertentu. Isti'anah itu pertolongan. Quran surah Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah. Kita dalam keadaan sempit, bingung, musibahnya begitu banyak, ya Allah, kenapa ini ya Allah? Saya mohon, tapi agar Allah langsung bantu, diberi syarat. Bisabri salat. Kalau tadi apa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka di bulan Ramadan jenengan kita bilang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Rahmat turun tidak hanya kepada Bapak Ibu, anak keturunan semuanya. Tapi kalau isti'anah bis-sabri was-salah. Wahai jamaah Al-Falah, kalau kalian diuji oleh Allah begitu banyak musibahnya, maka mintalah pertolongan kepada Allah, tapi dengan sabar dan sholat. Berat betul. Gak gampang itu. Menggunakan isti'anah itu gak gampang. Yang terakhir, doa. Maka jangan berdoa dan doa. Kalau berdoa, segala apapun diupayakan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya makanan harus halal. Ketika kalau bisa sunnah-sunnah doa itu harus dijalankan dengan baik. Besok insya Allah ketika pertemuan selanjutnya nanti kita akan bedah doa itu seperti apa. Apa perbedaan terperinci doa, isti'anah, masalah, kemudian apa lagi tadi? Lari ya berdoa, masalah, meminta ya 3 tadi. Doa, isti'anah, dan masalah. Kenapa Allah kalau di bulan Ramadan wa idza sa'alaka meminta kepada Allah? Ternyata punya lafaz-lafaz itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, orang-orang beriman di sini meminta apapun kepada Allah. Anni fa inni qarib. Saya ini dekat. Dekat sekali. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Saya benar-benar mengabulkan. Allah menggunakan lafaz ujibud da'wata da'i idza da'an. Langsung Allah bilang, saya yang langsung mengabulkan. Tapi ingat Bapak Ibu, ternyata yang Allah langsung berikan secara langsung itu ketika di bulan Ramadan. Maka efeknya seperti apa? Ramadan sudah hal yang hal untuk melatih kebiasaan diri, maka terlihat hasilnya setelah bulan Ramadan. Ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Kalau berdoa, falyastajibuli wal yu'minu bi, yakin kepada Allah, thiqah
nak angger jaluk ngapura karo bojo Ramadan. Nangis aja. Ora cetha. Ya Allah, jangan ampuni dosa kami. Aku jangan ora cetha. Lah angger Idul Fitri ngono ki ra yo ngono ki ta ngomong. Lho ibu tadi usut tahun pisan ki yo nak angger maaf ki yo sing rada cetha ta Bu. Mas, Pak, sepurane yo Pak. Nek tak nang niku nyuwun. Ngono kuwi lho kok arep sing Pak. Ketok nangis kaya racun tau sini. Masya Allah. Jujur. Maka ketika berdoa itu jujur. Jangan sampai ketika berdoa hati pesona. Bapak Ibu, mohon maaf. Jam 5.56.57. Soalnya saya dekat siap rajin. Bapak Ibu, kita melihat, saya sampaikan kembali, puasa itu menjadi ajang pembiasaan diri. Saya ulangi, puasa itu menjadi ajang pembiasaan diri. Sufidat syayatin wa ghulqat abwabul jannah. Ya, wa ghulqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah. Surganya dibuka, nerakanya tertutup, setannya sudah terkunci. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya bapak-bapak, kok di bulan Ramadan istri boten muring-muring karena setannya sedang. Ibu-ibu kalau melihat suaminya kok gak marah-marah di bulan Ramadan, memang setannya sedang dikun. Loh Pak Ustadz, nah kalau bulan Ramadan kita masih melihat kemaksiatan ini berarti setan berhasil membuat karakter aslinya. Saya tidak perlu harus ke psikologi Bapak Ibu. Sifat manusia itu ada, namanya personality plus. Itu sifat karakter dasar manusia. Kalau dalam agama, setan itu sudah membuat karakternya manusia terbentuk. Makanya untuk persiapan total di bulan Ramadan, bahkan hasilnya di bulan Syawal ini terlihat seperti apa? Ada namanya Sya'ban, masa training, latihan pemanasan. Bulan Syawal kompetisi, hasilnya bulan Ramadan kompetisi, bulan Syawal hasilnya. Maka ketika Ramadan, ketika Idul Fitri, kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallah, doakan dulu saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal kita diterima oleh Allah, amalmu juga diterima oleh Allah. Minal aidin, semoga kita menjadi hamba yang kembali dari awal dan punya wal faizin, menjadi hamba yang menang. Ada jamaahmu Al-Falaq pinter, Ustaz niku wonten dalile tidak? Tidak ada. Tak jawab. Tapi boleh didoakan, boleh disebutkan, boleh. Berdoa itu umum, boleh. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi kebiasaan. Lah kok berposo muring-muring meneh, berarti setannya mudik. Jadi saya mudik iki mboten mau manusia, setan iya mu. Apa meneh dene lagi perbedaan pendapat. Saya umet iki ora wong tok, setan iki bingung. Kapan iki rek ana beda-beda rek bodone iki. Setan iki bingung, wong iki ora betah di kerangkeni pengene beda. Mudik setan iki, saya mudik iki mboten jenengan tok. Saya mudik setan iki yo mudik barang. Dan ini ana khilaf perbedaan pendapat sing pemerintah dina Setu, sing Jumat, sing Muhammadiyah dina Jumat. Alhamdulillah Australia Jumat. Karena di Australia menggunakan KHGT,
Media Global Tunggal. Itu di Australia. Bener, Muhammadiyah itu bener. Soalnya itu terjadi kalau di minoritas masyarakat muslimnya yang tidak ada MUI, tidak ada kemenang, akhirnya harus dompleng. Maka pakai KHGT, kalendernya jadi satu. Itu bener aja. Karena saya merasakan Bapak Ibu, kalau tidak pakai KHGT, kok Australia mumet iki piye, melu sopo iki. Nggak ada. Karena yang boleh mengesahkan itu adalah waliul amri. Karena di Australia nggak ada waliul amri. Bingung. Iya di Indonesia itu pengenang MUI, mana sih kono bingung. Maka jawaban awalnya di Jumat. Maka Bapak Ibu, puasa kemarin menjadi ajang training, ajang untuk pembiasaan diri. Maka terlihatnya adalah setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jam 7.03. Pertanyaan ya, sepertinya insya Allah aku besok pertemuan sebenarnya kita akan udah. Jadi saya kemarin landing tanggal 22 Maret Bapak Ibu, sampai di Gunung Kidul 23. Jadi Masya Allah, puasa di sana sangat berbeda sekali. Nangis. Biasanya krungu adzan orang krungu adzan. Biasanya pun nak anggar buka niku kathah enten pola nek ono ora eneng. Iki ya Allah, perantauan itu begitu. Urip niku hanya cuma sawah. Lelok tenan Ustaz Mardian sak nangis kula menika iki pengine bali wae pengen Kidul wae. Iya, tarawihnya kita tarawih jam 9 malam. Nanti selesai jam 10:04. Mungkin nak tarawih kok orang ngobrol-ngobrol kali jamaah gitu. Mesti ngobrol-ngobrol selesai setengah 12, setengah 12 turu. Iya nak langsung klub. Padahal kaki harus setengah 4, bangun setengah 4, bangun tidur berapa jam? 3 jam. Itu 1 bulan penuh 3 jam. Makanya kalau kok Gunung Kidul balas dendam turu. Maka jazakallahu khairan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, dijadikan hamba minal a'idina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, saya mungkin bertemu dengan Bapak Ibu jamaah al-falah banyak kekeliruannya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Saya berdoa dalam hati yang paling kecil, semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberikan afiat, yang diberikan keselamatan oleh Allah, yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga kita bisa bertemu dan menjumpai bulan Ramadan tahun depan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita utarakan terima kasih Ustaz Mardian Syah. Mungkin saya ingin berkata atas pemahaman mungkin nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah majelis wakil Allah, saya pun informasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Karangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk kajian Ahad pagi yang akan datang ini di masjid kita liburkan, kemudian kita nanti bersama-sama ke Sewa Projo, karena pada tanggal 5 besok itu kan pelepasan dan sawaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kidul. Gunung Kidul disentralkan di Sewa Projo. Waktunya jam 6
630. Untuk itu pada Bapak dan Ibu nanti tidak dikoordinir oleh PAP ataupun cabang, nanti silakan berrombongan berangkat sendiri ke Sewo Projo. Hari akad yang lagi jadi di sini nanti kita liburkan, kemudian kita bertemu kembali di tanggal berikutnya, minggu berikutnya. Itu menjadi catatan yang hari ini tidak rawo, maka tolong untuk dikasih informasi bahwa untuk PAP minggu depan ini di Apalah kita liburkan, dan kita nanti mengikuti pelepatan dan pengajian musyawarah di PDM yang bertempat di Sewo Projo. Jamnya jam 6.30. Sehingga di sini baru mulai, karena sudah mulai dari nanti kalau kita mengadakan PAP di sini kita akan meninggal dan nanti kita antarkan warga kita untuk bisa bersama-sama akan meninggal ibadah haji biar lebih semangat. Kemudian untuk agenda kita insya tanggal 19 kita akan menjalankan musyawarah dan pelepasan calon jamaah haji kita seperti biasanya. Nanti PAP biasa, kemudian nanti kita siapkan pelepasan calon jamaah haji dari warga Muhammadiyah Kapanewon Karamunjuk, cabang Karamunjuk. Dan mohon untuk bantuannya karena itu bisa berjalan baik. Sekali lagi atas kerjasama yang sudah berjalan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian bagi Allah saat dibaripun pengajian mereka sama ke kasuhan Jumeneng Sedaya kita salam-salaman kagum kalian kagum Rif dan Putri kagum mengkasih acara wonten ing jam menika uga sedaya kita akhiri kita tutup kanthi maos takmir dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.